Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 197. Rafael menunjukkan ekspresi menghina saat melihat Reva. Dia adalah pewaris keluarga Scatter yang merupakan salah satu dari 10 keluarga terpandang di kota Carson. Menurutnya Reva yang hanya mengenakan pakaian biasa tampak seperti seorang pengemis di jalan. Jadi dia punya hak apa untuk berbicara dengannya? Ini benar-benar omong kosong. Kapan kakaknya mengundang seseorang, mengapa aku tidak mengetahuinya? Kau kira karena kakaknya tidak datang ke sini jadi kau bisa asal bicara? Aku beritahu ya, resepsi genting ini sangat mewah dan keamanan di sini juga sangat ketat. Dengan menyelinap ke resepsi genting ini sesuka hatimu itu bisa dianggap sebagai kasus pencurian yang serius. Jika sampai aku menelepon polisi, pasti akan tamat riwayatmu. Saat Rafael berbicara matanya menatap Nara terus-menerus. Dia memang seorang buaya. Dan saat melihat ada wanita yang begitu cantik di depannya bagaimana mungkin dia rela melepaskannya. Reva. Kau bisa bertanya kepadanya apakah kami memang benar diundang oleh Direktur Smith atau bukan. Lalu Rafael berkata dengan marah. Kau kira kau siapa beraninya mendikteku. Kau memintaku bertanya lalu aku harus pergi bertanya begitu. Kau kira aku anak buahmu ya? Reva mengerutkan keningnya dan bertanya. Lalu maksudmu bagaimana? Rafael. Keluarkan surat undangan, kalau tidak, aku hanya bisa mempersilahkan kalian keluar dari sini. Dia berpikir dalam hatinya bahwa nanti dia mengantar mereka ke ruang keamanan yang ada di belakang kemudian dia akan langsung masuk dan membuat Nara telungkup. Dia telah melakukan hal seperti ini selama bertahun-tahun. Reva merasa sangat kesal saat melihat mata Rafael yang menatap tubuh Nara terus-menerus. Lalu dengan dingin Reva berkata, sepertinya kau tidak menganggap serius undangan dari Direktur Smith. Dan Rafael mencibir kemudian berkata, aku tidak peduli siapa yang mengundang kalian. Tanpa surat undangan, kalian tidak berhak masuk ke resepsi genting. Sudahlah, kurasa kalian juga tidak dapat mengeluarkan surat undangan itu. Ayo, kirim mereka ke ruang keamanan. Dan aku akan menginterogasi mereka secara langsung. Beberapa bajingan itu semuanya menyeringai karena mereka telah tahu dan mengerti apa yang akan dilakukan Rafael setelahnya. Kemudian mereka segera mengepung Nara. Salah satu dari mereka bahkan mengulurkan tangannya untuk meraih Nara. Wajah Reva menjadi dingin dan dia langsung menamparkan wajah pria itu dengan punggung tangannya, lalu memukulnya sampai jatuh ke lantai dan sebagian dari wajahnya langsung bengkak. Semua orang yang berada di sekitar situ tampak tercengang dan menoleh ke arah mereka. Raut wajah Rafael tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan marah. Beraninya kau menyelinap masuk ke resepsi genting dengan tanpa undangan dan sekarang masih berani menghajar seseorang di sini. Kalian ini bukan pencuri tetapi perampok. Pengawal, tangkap mereka untukku. Jika mereka berani melawan langsung hajar sampai mati saja. Lalu semua pengawal itu langsung mengepungnya dengan muka garang. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba terdengar suara yang dingin dari belakang. Apa yang kalian lakukan? Semua orang menoleh untuk melihat bahwa Anya yang dibalut dengan gaun malamnya masuk ke ruangan itu dengan perlahan. Raut wajah Anya tampak sedingin es. Matanya menyapu kerumunan orang itu dan tak ada satupun yang berani menatap langsung ke arahnya. Ekspresi Anya sekarang bagaikan seorang ratu. Auranya sangat luar biasa. Lalu Rafael dengan cepat berkata, Kak Anya, kau datang di waktu yang tepat. Kedua orang ini menyelinap masuk ke dalam pesta ini. Aku curiga mereka adalah pencuri. Aku ingin menyelidikinya tetapi akibatnya mereka malah memukuli anak buahku. Demi keamanan resepsi,
Aku akan membawa mereka ke ruang keamanan agar tidak mengganggu tamu-tamu terhormat yang sedang berada di sini. Rafael ini sangat licik. Dia sama sekali tidak membahas masalah surat undangan tetapi malah memfokuskan masalah Reva yang memukuli orang. Karena saat dia melihat tatapannya Anya sepertinya benar-benar mengenal Reva. Jika sampai dia membahas masalah surat undangan maka hanya akan membuat masalah bagi dirinya sendiri. Tetapi karena Reva tadi benar-benar telah memukul orang sehingga jika masalah ini diselidiki lebih lanjut Reva juga tak mungkin bisa melarikan diri dari masalah ini. Wajah Anya tampak dingin dan berkata, "Rafael, sejak kapan kau mulai mengatur keamanan resepsi? Kedua tamu ini adalah tamu terhormat yang aku undang sendiri. Kau berani mencurigai mereka sebagai pencuri. Apakah menurutmu semua orang yang ku kenal adalah pencuri?" Bab 198. Dan tiba-tiba ekspresi Rafael tampak berubah. Awalnya dia mengira hubungan Anya dan Reva hanyalah hubungan yang biasa saja. Maka itu dia bersikeras mengatakan bahwa Reva telah memukuli orang tetapi tak dianggap Anya malah mengabaikan ucapannya demi menjaga image mereka. Dia tak menyangka Anya benar-benar akan melindungi mereka hingga seperti ini. Keluarga Rafael Scudder memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Anya Smith. Jadi seharusnya Anya tidak akan bersikap seperti itu kepadanya di depan publik. Tetapi sekarang, Anya sama sekali tidak mempedulikan image mereka sama sekali. Ini terlihat cukup jelas bahwa Anya sangat mementingkan kedua orang ini. Wajah Rafael tampak memerah karena dia tidak bisa mundur lagi dalam masalah ini. Ada banyak orang yang memperhatikan mereka di sini. Kak Anya, ternyata mereka adalah temanmu. Aku pasti telah salah mengenali orang. Tetapi meskipun mereka temanmu juga mereka tidak boleh memukul orang di pesta sosial kelas atas seperti ini. Semua orang yang datang ke sini hari ini adalah tokoh-tokoh ternama dari kota Carson. Mereka semua adalah orang yang beradab. Sepertinya tidak pantas baginya untuk memukuli orang di sini kan? Semua orang yang berada di sekitar mereka berbisik dengan riuh rendah dan membahas mengenai masalah pemukulan orang itu. Lalu Anya mencibir dan berkata, "Rafael, apakah kau sengaja ingin memperbesar masalahnya? Kau kira aku benar-benar bodoh? Tuan Lee adalah pria yang sangat sopan. Jika kau tidak menyinggungnya dia juga tidak akan asal memukul orang. Jika aku tidak salah menebak, orang yang dipukuli tadi pasti sengaja ingin melecehkan Nyonya Lee. Itulah sebabnya dia dipukulkan. Dalam situasi seperti itu jika Tuan Lee tidak segera mengambil tindakan, apakah dia masih patut dikatakan sebagai seorang pria?" Saat ucapan ini dilontarkan, orang-orang yang berada di sekitar mereka juga menggumamkan persetujuan mereka. Apalagi mereka yang membawa pendamping wanitanya ke resepsi itu. Bagaimana mungkin mereka tidak akan marah jika pendamping wanitanya dilecehkan? Kemudian dengan canggung Rafael berkata sambil menggertakkan giginya. "Kak Anya, kami hanya meminta mereka menangani beberapa hal saja, apa tidak boleh? Dia duluan yang memukul kita, apakah ini juga masih dikatakan sebagai kesalahan kita? Anya, siapa yang benar dan siapa yang salah kurasa di dalam hatimu cukup jelas mengenai hal ini. Rafael, jika kau masih merasa tidak puas aku bisa memperlihatkan video CCTV resepsi ini. Dan membiarkan semua orang yang ada di sini untuk melihat dan menilainya." Mendengar ucapan Anya ini membuat Rafael lemas. Jika sampai video CCTV dikeluarkan maka situasi yang barusan terjadi akan langsung ketahuan. Tidak hanya anak buahnya saja tetapi semua kata-kata dan perbuatannya sendiri juga pasti akan terungkap. Dan saat itu dia sendiri yang mencoreng mukanya sendiri. Lalu Anya mengabaikannya dan langsung menghampiri Reva dan Nara untuk meminta maaf. "Tuan dan Nyonya Lee, maaf aku terlambat. Anak-anak ini tidak tahu apa-apa.
Karena mereka telah menyinggung kalian berdua, di sini aku meminta maaf untuk mereka. Orang-orang yang berada di sekitar mereka tampak terkejut ketika mendengar ucapan Anya. Siapakah pasangan ini sehingga memiliki kemampuan untuk membuat Anya meminta maaf kepada mereka berdua? Ada apakah di sini? Kemudian dengan cepat Nara tersenyum dan berkata, Kak Anya, jangan sungkan. Tidak apa-apa, aku malah ingin berterima kasih kepada Kak Anya atas undangannya malam ini. Lalu Anya tersenyum dan berkata, merupakan kehormatan bagiku dengan hadirnya Tuan dan Nyonya Li di resepsi ini. Tuan dan Nyonya Li, sebentar lagi aku akan memperkenalkan kalian kepada beberapa rekanku yang bergerak di bidang medis. Mereka semua adalah pengusaha besar di kota Carson dan juga provinsi Yama. Nara langsung menunjukkan rasa gembiranya dan berkata, terima kasih Kak Anya. Dan Anya pun tersenyum ringan. Baru saja dia hendak berbicara lagi, tiba-tiba saja terdengar suara yang dingin dari arah belakang mereka. Anya, kurasa kau tak perlu memperkenalkan mereka kepada teman-temanmu. Karena mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menghadiri resepsi ini. Tak lama kemudian terlihat Dylan yang masuk ke ruangan itu dengan sekelompok orang yang mengangkat kepala mereka dengan angkuh. Semua orang yang berada di dalam kelompok ini adalah generasi muda dari 10 keluarga terpandang itu. Dan salah satu di antaranya adalah Shiro. Selain itu, Xavier juga berada di dalamnya dan berjalan dengan arogan seolah-olah dia telah menjadi bagian dari mereka saja. Xavier mencibir dengan bangga saat melihat Reva dan Nara. Raut wajah Anya langsung berubah menjadi dingin ketika melihat Dylan, dan dia berkata, Dylan, mengapa kau datang ke sini? Tuan dan Nyonya Li diundang oleh aku sendiri ke resepsi ini. Mengapa kau mengatakan mereka tidak memenuhi syarat? Bab 199. Lalu Dylan berkata dengan lembut, Anya, 10 keluarga terpandang di kota ini membiarkanmu menyelenggarakan resepsi bukan untuk dibuat rusuh. Syarat untuk bisa hadir dalam resepsi genting sangat ketat dan tidak sembarang orang yang bisa masuk begitu saja ke resepsi genting ini. Mereka berdua baru saja mendirikan perusahaan farmasi kecil sehingga mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk hadir di acara resepsi genting. Apalagi, pria ini adalah orang yang hanya menggantungkan hidupnya hanya kepada istrinya. Kau malah membiarkan berondong tak berguna ini datang ke resepsi genting. Ini artinya kau telah melakukan penghinaan kepada tamu-tamu terhormat di sini. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang yang ada di sekitar mereka langsung gempar dan bising. Apa? Ternyata pria itu adalah menantu sampah. Menantu macam apa yang hanya menggantungkan hidupnya kepada istrinya? Bukankah itu sama saja dengan berondong tak berguna? Oh, aku ingat, sepertinya wanita itu bernama Narasu. Dulunya dia adalah wanita tercantik di kota Carson. Dia benar-benar telah menikahi seorang menantu sampah. Ternyata mereka. Bukankah keluarga mereka ini sangat miskin? Bagaimana caranya mereka bisa datang ke resepsi genting? Apakah setelah ini resepsi genting akan menjadi resepsi biasa saja? Tidak elit lagi. Siapa saja bisa datang ke resepsi ini dengan sesuka hatinya. Aku rasa kedepannya kita juga tidak perlu terlalu mementingkan resepsi ini lagi. Resepsi genting yang sekarang tidak lagi sama dengan yang dulu. Ada banyak diskusi dan ucapan-ucapan yang penuh dengan penghinaan dan terdengar sinis. Ekspresi Anya langsung berubah. Dia dapat merasa bahwa Dylan sengaja datang ke sini untuk mencari masalah. Dylan, apa maksudmu? Anya bertanya dengan suara yang dalam. Dylan. Anya, aku melakukan ini juga demi dirimu. 10 keluarga terpandang di kota ini telah mempercayakan acara resepsi genting ini kepadamu karena mereka sepenuhnya percaya kepadamu. Dan kau juga harus menghormati kepercayaan yang telah diberikan oleh 10 keluarga terpandang itu.
Tetapi sekarang kau malah mengundang orang-orang yang tidak jelas ke resepsi genting ini bahkan jika mereka tidak cukup memenuhi syarat. Apakah kau tidak merasa bahwa kau telah mengecewakan semua kepala keluarga dari 10 keluarga terpandang ini? Mendengar ucapannya, Nara dan Reva bersama-sama mengerutkan keningnya. Dylan ini memang benar-benar sengaja ingin menantangnya. Mereka berdua masih berada di sini tetapi Dylan sudah berani memaki dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak jelas. Lalu dengan marahannya berkata, "Dylan, tolong bicara dengan hormat. Tuan dan Nyonya Lee adalah temanku. Dan Tuan Lee ini juga adalah penyelamat putriku. Jika kau tidak menghormati mereka sama saja dengan menghinaku." Kemudian Dylan mencibir. "Penyelamat apa? Semua itu hanya tipuan dan rencana dari penjahat tercela ini. Anya, apakah kau benar-benar tidak mengerti atau kau pura-pura tidak mengerti? Orang yang bernama Reva ini adalah seorang berondong sampah. Dia sengaja mendekati putrimu untuk menjalin hubungan denganmu. Dan dengan bodohnya kau malah berterima kasih kepadanya. Anya, kau terlalu naif. Kau masih tidak dapat memahami hati manusia yang jahat di dunia ini." Dan Anya pun sangat marah lalu berkata, "Dylan, cukup. Jika kau masih berbicara seperti itu lagi maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu." Ekspresi Dylan tampak berubah dan berkata, "Kenapa? Kau tidak percaya kepadaku?" Dan Xavier pun segera menghampiri dan berkata, "Direktur Smith, ucapan Direktur Geral itu tidak salah. Direktur Geral melakukan semua ini untukmu. Kau jangan mengecewakan niat baik Direktur Geral. Kalau menurutku seharusnya kau mengusir mereka berdua dari sini. Direktur Geral adalah orang yang cocok berada di sini. Sedangkan Reva ini hanyalah seorang berondong tak berguna." Dengan mengundangnya ke resepsi ini tidak hanya telah melakukan penghinaan terhadap resepsi ini saja tetapi juga terhadap dirimu sendiri. Saat mengucapkan itu semua Xavier sengaja melirik Reva dan Nara dengan bangga. Di dalam hatinya dia berencana untuk mengusir keduanya dari acara itu di depan orang banyak. Jika cara ini berhasil maka orang pertama dari keluarga Su yang bisa menghadiri resepsi genting adalah dirinya. Mendengar celotehannya membuat Anya sangat marah dan bertanya, "Siapa kau? Apakah kau punya hak untuk berbicara di sini? Dylan, apakah orang-orang yang kau bawa ke sini begitu tidak tahu aturan?" Dylan tampak malu dan canggung. Lalu dia menatap Xavier dengan marah dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu berbicara? Keluar." Xavier langsung tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa situasinya akan berakhir seperti ini padahal dia hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk membela Dylan. "Direktur Geral, aku ini sedang membelamu." Xavier berkata dengan cemas. Tetapi Dylan sangat marah dan berteriak kepadanya. "Diam. Memangnya menurutmu siapa dirimu sehingga aku perlu dibela olehmu?" Wajah Xavier tampak pucat dan sekarang dia baru menyadari bahwa di mata Dylan dia bukanlah siapa-siapa. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.